Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 1 Juni 2023. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin kami. Kami bersyukur hari ini kami memasuki bulan yang baru di dalam anugerah dan kekuatan kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kalau hari ini kami sekali lagi mau belajar firman Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan dan kami rindu firman Tuhan yang kiranya menjadi kekuatan. Firman Tuhan yang kiranya menolong setiap kami untuk menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari 2 Timotius, pasalnya yang pertama, ayat 8 hingga ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman, karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Keluarga damai, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen tentu tidak kebal dengan yang namanya penderitaan, termasuk juga rohaniawan, para hamba Tuhan. Setiap kita tentu mengalami yang namanya pergumulan dan kesulitan tantangan hidup yang kita hadapi. Kekristenan tidak menjamin umat Tuhan akan kebal dan bebas dari penderitaan. Sebaliknya, kekristenan mengajarkan kekuatan yang kita miliki sebagai anak-anak Allah untuk menanggung penderitaan yang Ia izinkan terjadi di dalam hidup kita. Mengawali suratnya yang kedua kepada Timotius yang hari ini kita baca, pertama-tama Paulus menyampaikan salam kasihnya kepada Timotius, anak rohani yang dikasihinya. Paulus menyebutkan kehendak Allah yang telah menjadikannya sebagai pemberita janji tentang hidup dalam Yesus Kristus. Kesadaran akan kehendak Allah ini memampukan Paulus untuk mengucap syukur kepadanya karena keberadaan Timotius dalam pelayanannya. Paulus tahu bahwa pelayanan Timotius di Efesus tidak mudah. Dengan usia Timotius yang tergolong muda dan peliknya persoalan yang diakibatkan oleh para pengajar sesat yang menyusup di tengah jemaat Efesus, tentu tidak mudah bagi Timotius untuk menghadapi semuanya itu. Paulus tahu betapa berat kesedihan yang dialami oleh Timotius dalam pelayanannya. Karena itu Paulus menguatkan Timotius. Bapak Ibu Saudara, dasar penguatan pertama yang Paulus berikan adalah karena kasih karunia yang telah dimiliki oleh Timotius dari Allah. Paulus mengingatkan bahwa hanya karena kasih karunia Allah, maka Timotius boleh menerima keselamatan dan panggilan pelayanan. Dasar penguatan yang kedua yang Paulus berikan kepada Timotius, yaitu bahwa Allah telah menyelamatkannya, juga adalah Allah yang akan memberikan kekuatan kepada Timotius. Berdasarkan pada anugerah dan kekuatan dari Allah yang telah ia terima, Paulus menasehati Timotius agar tidak malu bersaksi dan tidak takut untuk menderita bagi Kristus. Paulus menasehatkan dan memperingatkan Timotius untuk melakukan 3 hal. Pertama, untuk mengobarkan karunia Allah yang diterimanya melalui penumpangan tangan Paulus. Karunia yang dimaksud di sini adalah segala pemberian Allah yang memungkinkan, yang memperlengkapi Timotius untuk melayani Tuhan di jemaat Efesus.
Karena itu Paulus menasihatkan Timotius untuk mempergunakan karunia itu dengan lebih berkobar. Dan yang kedua, agar Timotius tidak merasa malu untuk memberitakan Injil dari Tuhan. Kemungkinan untuk merasa malu ini nyata bagi Timotius. Karena Injil itu ialah dari Tuhan yang telah mati disalibkan sebagai seorang kriminal. Injil yang juga diberitakan Paulus yang kini meringkuk sebagai tahanan. Tentu ada kemungkinan bagi Timotius untuk merasa malu memberitakannya. Dan yang ketiga, agar Timotius mau ikut menderita bagi Injil. Kata ikut menderita di ayat ini mengandung makna berbagi penderitaan. Hal yang patut dirindukan lebih mendalam lagi adalah alasan-alasan mengapa Paulus meminta Timotius untuk melakukan ketiga hal tersebut. Paulus menunjuk pada apa yang telah Allah persiapkan. Allah sendiri yang telah memberikan karunia yang mempersiapkan dan memperlengkapi Timotius untuk pelayanan yang sedang dilakukannya. Selanjutnya, Allah tidak memberikan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kata roh yang disebut terakhir jelas merujuk kepada Roh Kudus. Hanya Allah sumber kekuatan, terutama Allah yang sanggup memberi kekuatan bagi setiap orang Kristen di dalam penderitaan. Seperti tema kita hari ini, kekuatan kasih karunia Allah. Karena hanya Allah yang dapat sanggup memberikan kita kekuatan. Karena itu hanya Roh Kudus yang sanggup membangkitkan kekuatan di dalam setiap diri kita, anak-anak Tuhan, untuk menghadapi tiap tantangan kehidupan. Juga hanya Allah Roh Kudus yang sanggup membangkitkan kasih di dalam diri setiap orang Kristen secara pribadi dan di antara sesama orang Kristen dan di dalam kesaksian setiap kita kepada orang lain. Terakhir, kiranya hanya Roh Kudus yang sanggup menjadi sumber ketertiban hidup atau disiplin diri. Bapak Ibu Saudara, jika saat ini Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan ataupun kesulitan di dalam kehidupan, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, ingatlah bahwa ada anugerah dan kekuatan dari Allah yang diberikan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Apapun situasi hidup kita saat ini, janganlah kita malu bersaksi demi Kristus dan jangan takut untuk menderita bagi Tuhan. Karena kekuatan Allah itulah yang dapat kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kiranya sungguh kekuatan kasih karunia Allah yang menopang hidup dan langkah iman kita sampai akhir hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan setiap kami bahwa kekuatan kasih karunia Allah sendirilah yang memampukan kami untuk berjalan, menjalani kehidupan kami. Kehidupan yang kami sadari begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan, begitu banyak masalah yang seringkali membuat kami khawatir, seringkali membuat kami merasa tidak mampu untuk menjalani kehidupan kami. Tetapi kami percaya ya Tuhan, kami memiliki Engkau. Kami memiliki Engkau yang penuh dengan kasih karunia. Kami memiliki Engkau yang sanggup memberikan kami kekuatan untuk menjalani hari demi hari. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau belajar, berserah penuh pada kekuatan kasih karunia Allah. Sehingga setiap tantangan ini kami dimampukan untuk menjalaninya di dalam iman sampai Tuhan memanggil kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.